Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Dalam proses penulisan sejarah harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Bersifat Indonesia sentris atau berpandangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. 2. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat. 3. Mengingat bahwa sejarah merupakan bagian dari pembangunan pendidikan karakter bangsa. 4. Memperhatikan struktur dan gaya penulisan sehingga cara penyajian sejarah memiliki unsur-unsur seni serta komunikatif. Historiografi yang baik biasanya menyajikan latar belakang, kronologi peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraian mendalam mengenai hasil penelitian, dampak, serta kesimpulan. Bentuk-bentuk historiografi antara lain sebagai berikut. 1. Narasi, yang isinya lebih banyak bercerita sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh sumber sejarah. 2. Deskriptif, yang isinya lebih detail dan kompleks dibandingkan dengan narasi. 3. Analitis, yang isinya lebih banyak berorientasi pada penelaan masalah. Biasanya penulisan sejarah mengikuti 3 alur, yaitu sebagai berikut. 1. Pengantar. Biasanya pengantar berisi latar belakang penelitian, beberapa hasil rekonstruksi sejarah, teori-teori tentang topik yang diteliti, pertanyaan-pertanyaan yang dilantarkan, serta sumber-sumber sejarah yang digunakan. 2. Hasil penelitian merupakan media bagi sejarawan untuk memaparkan keahliannya dalam penelitiannya. Pada bagian inilah yang akan menjadi ajang bagi sejarawan untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian. 3. Kesimpulan. Biasanya kesimpulan berisi temuan penelitian sejarawan secara umum. Penulisan sejarah tradisional. Historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk berkembangnya Islam Indonesia. Penulisan sejarah pada zaman ini berpusat pada masalah-masalah pemerintahan dari raja-raja yang berkuasa, bersifat instasentris yang mengutamakan keinginan dan kepentingan raja. Contoh historiografi tradisional antara lain sejarah Melayu, hikayat raja-raja, Pasai, hikayat Babat Tanah Jawa, Babat Pelajaran, Babat Majapahit, dan Babat Kartasura. Berikut karakteristik yang dimiliki naskah historiografi tradisional. 1. Hanya membahas aspek tertentu seperti aspek keturunan, genealogi, atau aspek kepercayaan religius. 2. Hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap penting dan perlu ditanamkan di tengah masyarakat untuk kepentingan istana. 3. Mengedepankan sejarah keturunan dari satu raja kepada raja berikutnya, genealogi. 4. Historiografi tradisional lebih sering memuat kehidupan raja dan bangsawan. 5. Historiografi tradisional menekankan pada struktur bukan proses. Historiografi tradisional secara garis besar dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. 11 Masehi hingga peminatan Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Sifat historiografi kolonial bersifat diskriminatif karena dalam narasi sejarahnya terdapat diskriminasi terhadap bangsa pribumi Nusantara. Ciri-ciri historiografi kolonial. 1. Sudut pandang penulisannya adalah Nederlandestris atau Prepastris. 2. Tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. D. Dalam penyusunannya cenderung menyebabkan sumber lokal, dan lain-lain. Contoh historiografi kolonial. 1. History of Java 1817 karya Thomas S. 2. Geschiedenis van Indonesia karya H.J. de Graaf. Penulisan historiografi nasional modern. A. Mengungkapkan dinamika masyarakat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan yang kemudian dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya penulisan
sejarah Indonesia. B. Tidak hanya mengubah pendekatan dari Eropa sentris menjadi Indonesian sentris, tetapi juga menampilkan hal-hal baru yang belum lengkap.